pasar minyak dunia bergerak seperti detak jantung yang terlalu sensitif. Satu ancaman, ia berdebar. Satu kata dialog, ia melambat. Awal pekan ini, harga minyak mentah dunia turun. Bukan karena ladang baru ditemukan, bukan pula karena konsumsi global menyusut drastis. Harga turun karena satu hal yang rapuh. Harapan bahwa perang bisa ditunda. Di balik angka-angka yang tampak teknis, dunia energi sedang memperlihatkan wajah aslinya. Mudah cemas, cepat percaya, dan selalu menggantungkan nasib pada politik. Bloomberg melaporkan pada Senin 9 Februari 2026, harga minyak Brent kontrak April terkoreksi 1,2% ke level 67,25 US dollar per barel pada pukul 7:01 pagi waktu Singapura. Penurunan ini melanjutkan tren koreksi hampir 4% sepanjang pekan sebelumnya. Minyak West Texas Intermediate atau WTI untuk pengiriman Maret ikut melemah 1% ke 62,91 US dollar per barel. Reuters mencatat angka yang nyaris identik. Brent turun 1,31% menjadi 67,16 US dollar per barel. Sementara WTI AS melemah 1,24% ke 62,76 US dollar per barel. Sentimen pasar berubah setelah Amerika Serikat dan Iran membuka kembali pembicaraan nuklir yang dimediasi Oman pada Jumat 6 Februari 2026. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyebut pertemuan tersebut sebagai langkah maju, sebuah pernyataan yang segera diterjemahkan pasar sebagai sinyal meredanya resiko konflik. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengkonfirmasi akan ada pertemuan lanjutan, meskipun pada saat yang sama pasukan AS tetap disiagakan di kawasan Timur Tengah. Trump juga dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sembari menyiapkan paket tarif baru bagi negara-negara yang masih berbisnis dengan Teheran. Pasar melihat kombinasi ini sebagai kompromi khas Washington. Tangan kanan membuka dialog, tangan kiri tetap menggenggam ancaman. Menariknya, hanya beberapa hari sebelumnya, harga minyak justru sempat menguat. CNBC mencatat pada Jumat 6 Februari 2026, minyak Brent naik 0,74% ke 68,05 US dollar per barel. Sementara WTI menguat 0,41% ke 63,55 US dollar per barel. Kenaikan itu lahir dari ketidakpastian. Menjelang pembicaraan, belum ada kesepakatan soal agenda. Iran ingin fokus pada program nuklir, sementara AS mendorong pembahasan rudal balistik dan dukungan Teheran terhadap kelompok bersenjata di kawasan. Disinilah inti persoalannya. Pasar energi dunia tidak bergerak berdasarkan kepastian, melainkan berdasarkan spekulasi politik. Iran adalah anggota OPEC dan produsen minyak penting. Sekitar 1/5 konsumsi minyak dunia melewati Selat Hormuz, jalur sempit antara Oman dan Iran. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, dan Iran sendiri menggantungkan ekspor minyaknya pada selat ini.
Setiap ancaman terhadap Iran otomatis menjadi ancaman terhadap jalur energi global. Sebaliknya, setiap sinyal kompromi, bahkan tanpa kesepakatan konkret, cukup untuk menenangkan pasar. Twistnya terletak pada fakta ini. Harga minyak turun bukan karena konflik selesai, tetapi karena konflik belum terjadi. Tidak ada perjanjian nuklir baru, tidak ada sanksi yang dicabut, dan tidak ada pasukan yang ditarik. Pasar hanya menilai bahwa perang bisa ditunda, dan itu sudah cukup untuk menekan harga. Pasar minyak global hari ini seperti penumpang pesawat yang bertepuk tangan bukan karena pesawat mendarat dengan selamat, melainkan karena turbulensi belum berubah menjadi kecelakaan. Tenang untuk sementara. Bagi negara-negara seperti Indonesia, fluktuasi harga minyak bukan sekedar berita luar negeri. Ia berdampak langsung pada subsidi energi, inflasi, nilai tukar, hingga stabilitas APBN. Di tingkat global, Trump memainkan politik tekanan klasik, menaikkan tensi lewat ancaman, lalu menurunkannya lewat diplomasi terbatas. Strategi ini efektif mengendalikan pasar, namun rapuh dalam jangka panjang. Harga minyak boleh turun hari ini, tapi selama konflik AS-Iran hanya dikelola, bukan diselesaikan, pasar dunia hidup dalam kondisi siaga permanen, siap panik oleh suatu pernyataan, satu misil, atau satu kegagalan negosiasi. Dan sejarah energi global selalu mengajarkan satu hal: ketenangan berbasis harapan jarang bertahan lama.